Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berjumpa di acara Tadarus Pikiran yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan Cipta Selaparan yang rutin kita adakan usai melaksanakan sholat tarawih. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Sekda Kabupaten Lombok Timur, Kanda Haji Muhammad Juwaini Taufik yang akrab disapa Taufik. Ini Kak Upit ini panggilan cinta kan ya? Ya, karena memang kita pada malam hari ini adalah cinta dan kekuasaan. Jadi beliau juga sangat akrab dipanggil Kak Upit dan sangat populer baik di kalangan birokrasi maupun di kalangan aktivis. Sebelum lebih jauh kita berbincang tentang tema kita pada malam hari ini, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda, apapun menu berbuka Anda, tetaplah selalu meminum Asel ya. Asel adalah produk Kabupaten Lombok Timur. Jadi Kak Opik, jadi saya panggil Kak Opik saja. Oh silakan. Ya, supaya lebih akrab, karena kalau dari sisi usia, jadi tidak terlalu jauh. Kelahiran tahun berapa, Bung Cueng? Saya kelahiran 79 kan? Oh saya 73, beda 6 tahun. Cocok lah manggil Kak Opik ya. 24 Desember 79. Ya. Jadi tidak terlalu jauh lah pertautan usia. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini adalah cinta dan kekuasaan. Kalau kita sedikit mengutip pernyataan Jalaluddin Rumi tentang cinta, cinta itu akan mengubah orang yang dulunya penakut menjadi pemberani. Yes. Cinta juga bisa membuat orang yang dulunya seorang pengecut menjadi orang yang perkasa. Nah, jadi cinta adalah magnet bagi kehidupan. Cinta juga bisa merubah siang dan juga malam. Kalau Rabi'atul Adawiyah di dalam mengungkapkan cintanya kepada Tuhan, jadi mengatakan bahwa ada dua pendekatan dalam menjumpai Tuhan, yaitu cinta karena memang dia menyaksikan keilahian dari Tuhan itu sendiri, kemudian cinta karena hatinya sudah terpaut kepada yang memberikan hati pada sang pemilik cinta. Baik, jadi Kak Opik ini adalah sosok yang low profile. Beliau ini sangat dalam bergaul dengan para aktivis mahasiswa terutama, jadi beliau sangat low profile, elegan, jadi sangat supel pergaulan beliau. Bahkan di kalangan birokrasi pun, jadi beliau ini tidak kaku. Jadi semua kalangan, mulai dari birokrasi yang paling bawah sampai level eselon 2 pun kemudian sangat akrab dengan beliau ini, karena memang beliau ini sangat supel di dalam bergaul. Nah, kita ingin menggali success story dari beliau ini, karena beliau ini tergolong dari karir birokrasinya ini sangat cemerlang, masih sangat muda dan langsung berada di puncak karir birokrasi. Kalau sekda-sekda sebelumnya kayaknya sudah agak lanjut lah kalau dari sisi usia, tapi beliau ini belum 50 tahun tapi sudah jadi sekda. Tetapi bukan ujuk-ujuk beliau langsung jadi sekda di puncak karir seperti yang sekarang ini, tetapi ternyata ada sosok orang yang luar biasa di belakang beliau. Mengutip pernyataan Mahatma Gandhi bahwa di balik kehebatan seorang laki-laki ada perempuan hebat yang selalu membersamai mereka. Saya kira itu Kak Opik. Jadi mungkin kita bisa diceritakan rahasia pengalaman beliau, kemudian bagaimana Kak Opik bisa sukses seperti sekarang ini. Ya. Saya harus belajar kepada Bung Cueng ini, karena tidak ada yang saya bantah kalau orang hukum mengatakan pengakuan itu adalah bukti yang sempurna.
Karena sudah saya akui sebenarnya tidak perlu saya buktikan. Tapi kalau ini motivasinya berbagi. Pertama, tema ini saya kaget. Begitu diundang oleh teman-teman Insan Cita Selaparang, saya kaget kok temanya cinta dan kekuasaan. Yang bahaya itu kan kalau kita cinta kepada kekuasaan gitu. Yang bagus itu kan kekuasaan cinta, power of love. Karena Allah kan maha pengasih dan maha penyayang. Oke, pada sesi awal, di bayangan saya adalah kita sepakatlah di semua profesi memang maintenance ya, merawat cinta ini menjadi pekerjaan. Orang mengatakan pekerjaan berat, pekerjaan sedang, orang juga ya mengatakan biasa-biasa saja. Tetapi saya termasuk kepala keluarga yang lebih sepakat bahwa cinta pun perlu dirawat. Saya ibaratkan cinta itu seperti tanaman. Kalau kita akad nikah itu anggaplah kita menanam biji tanaman, bibit tanaman. Kalau tidak kita rawat, tidak kita siram, tidak kita pupuk, maka belum tentu dia bisa tumbuh. Memang kalau nasnya kan kita kembali kepada surat Ar-Rum ayat 21. Mumpung kita sedang tadarusan pikiran ini ya, sebagai muslim tentu rujukan tertinggi kita kan Al-Qur'an. Jadi saya selalu menghayati surat Ar-Rum ayat 21, di mana Tuhan mengatakan, menjanjikan di surat Ar-Rum itu, mengapa pada saat dijadikan jodoh, diciptakan jodohmu dari jenismu sendiri, diksi yang digunakan itu adalah wa min ayati an khalaqo. An khalaqo, khalaqo ini kan diksinya diciptakan. Kalau diciptakan ini hampir boleh kita katakan 100% itu campur tangan Tuhan, tidak ada upaya dari manusia. Tetapi manakala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Nah, kata kuncinya, mengapa pada saat Tuhan menjanjikan dan dijadikanlah rasa kasih dan sayang di antara kamu, diksi yang digunakan ja'ala. Ja'ala ini kan dijadikan. Kalau konsepnya dijadikan, maknanya karena manusia itu adalah khilafah, pemimpin, maka upaya manusia itu juga sangat menentukan. Saya selalu katakan, jangan mimpi mendatangkan rasa cinta dan kasih kalau tidak kita upayakan. Ibarat kita mau menyalakan lampu, kalau tidak pernah kita ceklek saklarnya, ya tidak mungkin. Tidak mungkin begitu kita kawin, rasa cinta, kasih sayang itu muncul begitu saja. Tapi pasti lewat ikhtiar, karena diksi yang digunakan oleh Yang Maha Kuasa di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu adalah ja'ala. Beda dengan misalnya jodoh saya Nur Hidayati. Mau saya campur tangan, tidak disetujui, atau banyak kendala, banyak saingan saya, kalau jodoh saya di Lauhul Mahfuz itu adalah Nur Hidayati, maka pastilah Nur Hidayati itu akan menjadi jodoh saya. Tetapi apakah Taufik dan Hidayati itu bisa mawaddatang warahmah? Tergantung ikhtiar mereka berdua. Karena diksinya adalah waja'ala bainakum mawaddatang warahmah, dan dijadikanlah rasa kasih dan sayang di antara kamu. Dan perempuan hebat itu ternyata selalu ada di belakangnya. Oh, kalau itu pasti. Namanya Nur. Istri saya juga namanya Nur. Ya, kita harus, karena ini sudah jodoh kita harus mengatakan itulah yang terbaik. Ya. Itu Pak Cueng. Siap. Jadi kalau membaca buku tentang biografi beliau ini, 25 tahun, semakin romantis. Nah ini, ketika kita berada di puncak birokrasi, biasanya ini kan godaan laki-laki nih. Laki-laki. Mohon maaf sih. Iya. Orang mengatakan iya. hari semak 40-an gitu. Godaan menjadi pejabat ini biasanya kan dipilih ya gitu, sama perempuan-perempuan cantik. Iya. Jadi tidak ada godaan. Saya menggunakan, kalau saya boleh meminjam istilah orang Korea dengan semangat Semaul Undongnya, orang Korea itu punya cara sukses kan hanya dua, fokus dan motivasi. Jujur, motivasi saya menulis buku di usia perkawinan 25 tahun, tepatnya 21 Juni kemarin 2021 itu, usia perkawinan saya 25 tahun, Bung Cueng. Artinya usia perkawinan perak katanya. Ya, kita ini sekuat-kuat kita. Umat Nabi Muhammad ini kalau sudah 60 itu kan sudah luar biasa. Ya, paling banter kita sampai 80 lah maksimal. Tetapi ini bukan mendahului kekuasaan Tuhan ya. Artinya apa? Kalau kita menikah di usia 25 tahun atau 30 tahun ke bawah,
panjang umur kita itu paling-paling kita akan mengalami dua periodisasi, perkawinan perak dan perkawinan emas. Perkawinan perak pada saat usia pernikahan kita 25 tahun, perkawinan emas saat kita usia 50 tahun. Sulit orang perkawinan sampai 100 tahun. Jadi mengapa saya membuat buku dengan judul Semakin Romantis, lebih sebagai penjaga moral saya lah. Di usia 25 tahun sudah romantis, harapannya begitu masuk 25 tahun ke atas sampai 50 tahun itu semakin romantis. Tuhan menjanjikan kita awal perkawinan itu pasti rasa cinta yang ada. Tetapi seiring dengan waktu kasih sayang. Nah, harapannya tentu 25 tahun pertama mungkin kita memandang istri kita lebih karena cinta, lebih karena ketertarikan fisik. Nah, begitu kita sudah menua, kita ingin menua bersama istri lah. Ada anak-anak, ada keluarga. Warohmahnya itu lebih kental. Dan ini tidak bisa kita serta-merta. Tentu harus lewat perjuangan-perjuangan. Ya, salah satunya menurut saya, kita harus yakin bahwa istri kita itulah yang terbaik. Mungkin banyak yang tercantik, mungkin banyak yang termanis, tetapi haruslah yang terbaik itu adalah istri kita. Kira-kira seperti itu, Bung Coy. Iya, saya kira apa namanya ini pengalaman kita yang luar biasa ya. Jadi memang beliau ini adalah sosok yang luar biasa karena ada perempuan yang luar biasa. Seperti halnya Soeharto, ada Ibu Tim, kemudian ada Habibie, ada Ainun, Iya. SBY, ada Ani Yudhoyono di belakangnya. Nah, tetapi kalau saya baca, kembali saya kutip bukunya ya, Oh, berarti Bung Coy sudah membaca halus buku saya. membaca sekilas tadi. Sekilas ya. Karena tadi sore saya dikirimkan buku sama adik-adik HMI yang kebetulan di perpustakaan HMI Cabang Sorong, jadi tadi sore diantarkan, saya baca sekilas tadi. Di buku itu disebutkan bahwa suksesnya karir Kak Opik pada saat ini adalah sudah sukses melampaui paman-pamannya. Jadi harapan sang ayah itu adalah bagaimana Kak Opik ini bisa melampaui paman-pamannya. Tetapi katanya di sana ada satu yang belum tercapai ini, harapan dari Bapak ini. Iya. Kira-kira semangatnya seperti apa ini? Iya, gini lah. Dalam kitab Perjalanan Panjang, kan agama mengajarkan kita bekerjalah seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Tapi beribadahlah seolah kita mati besok untuk kehusukan. Artinya, ya kita termasuk konon ini, anggapan stigma. Kelemahan orang Indonesia itu cepat puas. Termasuk kita di timur, termasuk Lombok ini, kita cepat puas. Baru menjadi ASN saja kita langsung puas. Seolah tidak mau berusaha lagi untuk yang lebih tinggi. Jujur, saya ingat saya dilantik menjadi sekretaris daerah itu tanggal 21 Februari 2020. Tentu saya melapor pertama kepada ayah ibu saya. Alhamdulillah ayah ibu saya masih sehat walafiat. Alhamdulillah Pak, saya mendapat amanah baru menjadi sekretaris daerah. Bapak saya langsung bilang, wah enggak bangga saya karena semua orang bisa menjadi sekda. Terus apa yang Bapak banggakan? Saya kalau kamu sudah bisa S3 katanya. Ya dulu bapak saya kebetulan hanya D3, hanya BA. Beliau mengatakan ukuran saya sukses itu nak kalau anak-anak saya ini sudah S1. Berarti Bapak dulu guru? Ya, guru. Bapak saya guru olahraga. Nah, alhamdulillah kami 4 bersaudara ini sekarang semua sudah S1. Ya, alhamdulillah juga tahun 2023 saya kuliah S2 pasca sarjana di Brawijaya Malang, ngambil konsentrasi pelayanan publik. Bapak saya relatif bangga, tapi mungkin seiring perkembangan zaman, ya seiring juga upaya kita bergerak untuk lebih maju, jangan cepat puas, kita rasakan S2 sekarang ini kan sama dengan kita S1 dulu. S1 dulu sama dengan D3 sekarang, D3 dulu. Artinya apa? Ya tentu puncak pendidikan formal itu adalah S3. Saya pikir itu menjadi motivasi bagi saya anaknya, dan tentu motivasi bagi anak-anak saya juga. Artinya kalau bapaknya S3, ya harapannya keturunannya juga minimal sama. Kan itu puncak tertinggi. Kira-kira seperti itu. Ini Tahdus bin Nimah ya, bukan kita. Jadi, kalau anak sekarang sudah berapa? Alhamdulillah perkawinan saya dengan istri Nur Hidayati, ingat saya 5 Safar bertepatan dengan 21 Juni tahun 1996 kami menikah. Di 25 tahun pernikahan, tepatnya 21 Juni 2021 kemarin, alhamdulillah putri pertama saya sudah dilantik dokter. Alhamdulillah sudah dokter, kelahiran tahun 97.
bertepatan juga sebenarnya di Juni itu pengumuman putra kedua saya diterima sebagai Taruna Akpol. Ya, itu bukan saya mengatakan Akpol lebih hebat daripada yang lain. Syukurnya kita bisa orang tua tuh mengantar sesuai dengan cita-citanya. Kebetulan anak saya sejak SMA tuh cita-citanya mau masuk Akpol saja. Saya bersyukur orang tua bisa mengantar, memfasilitasi bahwa cita-cita anak bisa sampai. Tetapi bukan berarti saya mengatakan Akpol lebih hebat dari sarjana hukum. Kan kalau pendidikan ini kan skalanya nominal, tidak bisa di apple to apple. Misalnya itu kan hanya bisa dibedakan, tidak bisa ditingkat, tidak bisa dijenjangkan. Tetapi yang saya syukuri adalah, oh ya, karena dia punya pilihan cita-cita menjadi taruna akademi kepolisian, yang orang mengatakan relatif sulit pendidikan itu gitu. Karena di NTB saja kan hanya 3 kuotanya, alhamdulillah kita bisa mengantar gitu. Kalau putra ketiga masih kelas 5 SD. Jauh jaraknya. Ini kita coba kembali sedikit ke kekuasaan dulu. Begitu lulus dari IPDN, bagaimana karir birokrasinya? Iya, saya punya cerita hebat ya. Cerita hebatnya saya begitu ASN tahun 94 selesai di APDN nasional. Tugas pertama saya itu menjadi ajudan kepala kantor Bank Des namanya waktu itu. Waktu itu baru 3 bulan saya diajak ke Sembalun, tepatnya kira-kira di akhir Oktober. Beliau sudah almarhum, mudah-mudahan beliau selamat di alam kuburnya, namanya Bapak Amin. Beliau dari Kelayu, saya ajudan. Ya kalau dulu kebetulan kalau kita ke Sembalun lewat Pusok itu kita harus berhenti. Di Pusok itu kita berhenti, tujuannya untuk mendinginkan mesin gitu. Nah, beliau mengatakan kepada saya, Taufik katanya, kelak kalau kamu bisa bekerja keras seperti saya ini, kamu besok ada kesempatan mengganti saya. Saya ingat tahun 2017, kebetulan juga di bulan Juli itu, saya dilantik di era Pak Ali BD menjadi Kadis PMD. Saya cek-cek perjalanan karir saya, ternyata itu butuh waktu kurang lebih 22 tahun 3 bulan. Artinya saya syukuri dari ajudan sampai kepada top tertinggi di Bank Des itu, saya bisa mencapainya ya kurang 25 tahun. Ya, dan hebatnya Kak Opik ini kan bisa masuk di dua kepemimpinan yang berbeda jauh karakternya ini. Bahkan saya kalau boleh berbagi, Bung Cuengnya ini kepada teman-teman ASN, kita yang harus menyesuaikan dengan pimpinan. Jangan paksa pimpinan menyesuaikan dengan kita. Karena sesungguhnya kita ini kan pelayan. Saya ibaratkan saya ini pelayan di rumah makan, maka saya bertanya kepada pengunjung saya, Bapak mau pesan menu apa? Apakah nasi goreng? Apakah soto? Apakah sate? Jadi kemampuan menyesuaikan itu penting bagi ASN. Karena tugas ASN itu kan pembantu. Pembantunya kepala daerah dan DPRD. Itu bunyi PP 16 tahun 2018 tentang perangkat daerah. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh berbagi tips saya mulai dari lurah, alhamdulillah terus ke sekcam jadi kabid jadi camat, 2 kali camat di Jeruwaru dan di Suralaga. Saya dipercaya hanya menjadi kabak umum, dipercaya menjadi sekdis kelautan, kembali menjadi kabak pemerintahan, promosi menjadi asisten pemerintahan, setelah itu pindah menjadi kadis PMD, setelah itu kepala BPKAD, dan puncaknya 21 Februari 2020 diamanahkan menjadi sekretaris daerah. Kata kuncinya, saya harus menyesuaikan dengan keinginan pimpinan saya. Kata kuncinya di sana, penyesuaian. Jangan paksa pimpinan itu menyesuaikan dengan kita yang bawahannya. Kira-kira itulah tipsnya. Kira-kira kalau kita boleh membandingkan karakter kepemimpinan ini dari Pak Ali, Pak Sukiman ini. Saya sebenarnya paling semua orang yang pernah membaca bukunya Kak Opik ini. Saya jujur ya, secara birokrat, karena tugas menilai itu ada di atasan, Pak. Sekali lagi, tugas menilai itu ada di atasan. Saya paling sungkan untuk menjawab apa sih bedanya kepemimpinan Pak Ali dengan Pak Sukiman misalnya. Di satu sisi, baik Pak Sukiman maupun Pak Ali ini ya pernah, bahkan sedang sekarang ini menjadi pimpinan saya. Jadi untuk pertanyaan itu saya menghindar menjawabnya gitu. Karena saya ada pada posisi pimpinan tugasnya menilai bawahan. Bawahan ini tugasnya melaksanakan. Jadi tidak etis saya menjawab penilaian kepada pimpinan. Baik, kalau begitu begini pertanyaannya, Kak.
Ini kan sekarang ini dikenal sebagai era 4.0 atau Ya. disrupsi teknologi 4.0 ya. 4.0. Jadi begitu mudah orang mengakses informasi. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan bagi birokrasi. Nah, bagaimana adaptasi birokrasi terkait dengan kondisi? Ya, mungkin saya langsung jawab, Bung Cueng. Saya ini alhamdulillah karena menjadi ASN-nya, kalau NIP saya kan 92. November 92 saya sudah mempunyai NIP. Tetapi mulai kerja itu Oktober 94. Artinya 94 sampai era 98 itu kan era Orde Baru. Saya sudah merasakan sebagai birokrat di era Orde Baru. Saya simpulkan kalau di era Orde Baru itu negara ini kan sangat berdaulat, pemerintahan ini sangat powerful, sampai ada istilah pemerintah itu batu, rakyat itu telur gitu. Sehingga kalau dipersuskan pemerintah dan rakyat, pasti rakyat itu kalah. Nah, tapi setelah reformasi, seiring dengan era demokratisasi, sebaliknya, justru ASN atau birokrat ini sebagai pelayan. Siapa yang dilayani? Rakyat. Otomatis posisi rakyat itu kan harus lebih terhormat, lebih tinggi daripada pemerintah yang melayani. Karena itu saya mempunyai penyesuaian istilah saya, bagaimana merubah paradigma pejabat-pejabat yang belum di era Orde Baru dan sekarang ada di era reformasi, bahkan ada di era 4.0 ini adaptif. Kalau tidak adaptif, ada orang mengatakan berubah atau mati katanya. Artinya kalau kita tidak berubah, ya kita akan mati. Nah, inilah yang selalu saya sarankan kepada ASN Lombok Timur, mari kita terus adaptif terhadap perubahan. Oke, dari stigma adaptif, kita ini pelayan. Tetapi pelayan ini adalah pelayan yang profesional. Kalau dulu misalnya seorang ASN itu hebatnya karena hafal aturan, paling dahulu mengetahui aturan. Kalau hari ini Pak, kadang-kadang teman-teman ini lebih duluan, masyarakat itu lebih tahu dulu aturan itu daripada kita. Jadi apa yang kita banggakan? Yang kita banggakan itu adalah bagaimana kecepatan dan ketepatan kita melayani. Istilah saya, velos dan virtus. Velos itu kan kecepatan, virtus itu ketepatan. Nah, ketepatan ini tentu ada standar operasional prosedurnya. Anggaplah kalau kita membuat identitas kependudukan, KTP, apa syaratnya, berapa lama jadinya, itu harus jelas. Karena kalau tidak jelas, maka ketidakpuasan itu akan muncul, tidak ada standarnya. Maka kita doronglah dalam setiap pelayanan publik untuk bisa, kan kita tidak mungkin memuaskan semua orang. Tetapi paling tidak kita bekerja dengan standar yang ada, ketepatan itu. Mari kita buat SOP-SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Nah, misalnya kita di rumah sakit. Oh, ternyata ada dengan 4.0 ada kita dorong antrian elektronik. Jadi siapa saja yang duluan mendaftar, tentu dia yang dilayani. Jangan mentang-mentang kita pejabat, mentang-mentang kita keluarga pejabat, minta didahulukan. Nah, rasa keadilan di era reformasi ini kan begitu mahal, Pak. Begitu menjadi sebuah nilai. Karena itu, untuk melayani khususnya Lombok Timur adalah penduduk terpadat di Nusa Tenggara Barat, maka tidak bisa kita hanya mengandalkan SDM yang bekerja secara manual, tetapi memang harus dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi artifisial intelektual katanya kan, artinya harus kita mempunyai terobosan-terobosan supaya kecepatan dan ketepatan kita melayani itu dari waktu ke waktu semakin baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terakhir sebelum saya lempar ke audiens. Ya. Oh, ada audiens juga nih. Audiens ini dari tadi nih ingin sekali bertanya nih, karena terutama ini para jomblo-jomblo ini yang ingin mendapatkan tips bagaimana mendapatkan cinta sejati. Tapi mengutip kembali di bukunya KOP itu, jadi munculnya falsafah beringin sebagai falsafah hidupnya KOP ini. Kira-kira seperti apa gambarannya sehingga wah, saya keluarkan ini bulan Ramadan ya. Ini 26 Ramadan, 10 malam terakhir ya kita berbagi. Saya jujur aja, salah satu ini tapi tadus minimah ya. Tadus minimah, tidak ada niat kita yang macam-macam. Istri saya minta mas kawin itu seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Tanpa mahar yang lain-lain? Ya, akhirnya saya tulislah ada halaman depan di Al-Quran itu saya tulis, ya Allah, mudah-mudahan pernikahan saya kelak berfilsafat tapi tidak ada kaitan partai ya. Seperti pohon beringin. Pohon beringin ini tentu akan kalau dia berkembang dia bisa menjadi mata air, sumber mata air harapannya tentu pernikahan saya dengan istri di samping bermanfaat untuk keluarga inti, bermanfaat untuk keluarga yang lebih besar, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak.
Karena eksistensi kehidupan hairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia kan yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Kira-kira itu yang memotivasi saya mengatakan, mendoakan pernikahan itu berfilsafat seperti pohon beringin. Ya, karena pohon beringin juga bisa hidup di mana-mana kan. Iya. Terutama di daerah kering. Sekering apapun pohon beringin itu bisa hidup. Ya, karena kita hidup ini kan selalu diuji, Pak. Kak Opik pernah juga di Jeroan ya? Saya merasakan ini bagi teman-teman yang jomblo nih, tidak bisa begitu kita nikah langsung satu paket mawaddatah warahmah itu. Pasti kita cintai pertama itu fisik istri kita. Tapi fisik istri kita juga suatu saat kan pasti berubah. Begitu melahirkan, begitu usianya sudah 40 tahun. Saya ingat kata dosen saya ini, Pak. Jadi joke ini ya, waktu saya kuliah S2, Profesor Ismani namanya, dosen saya mengatakan, mari kita bandingkan, karena kita konversi usia wanita dengan negara, dengan benua katanya. Jadi kalau wanita itu usia 20 tahun ke bawah, diibaratkan seperti benua Afrika. Oh prof, ya mengapa seperti benua Afrika? Wah itu perawan, semua kita ingin datang menjelajahinya. Kita bayangkanlah kalau ketemu wanita usia 20 tahun ke bawah. Nah seiring waktu kalau wanita itu usia 20 sampai 30 tahun katanya, diibaratkan seperti negara India. India kan dengan tariannya. Ya bisa dibayangkan lah, tidak usah terlalu ini mumpung malam gitu. Kita ambil hikmahnya saja. Nah kalau wanita itu usia 30 sampai 40 tahun itu seperti Amerika. Amerika itu kan total quality management. Artinya 40 tahun itu persis seperti Bosnia Herzegovina katanya. Hanya sudah apa katanya berantakan gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu juga. Artinya apa? Kalau kita hanya memandang istri kita itu dari fisiknya, pasti kita cepat bosan. Seiring waktu kita cepat bosan. Kita akan melihat wanita lain. Tetapi kita terus berjuang, berdoa, kebanggaan kita kan bukan di fisik istri kita saja, melahirkan anak-anak kita yang hebat, bisa beradaptasi dengan keluarga kita, bisa mendukung karir kita. Akhirnya muncullah rohmah kasih sayang itu. Jadi kalau saya istilahkan strobong ya, spektrum, perjalanan rumah tangga yang ideal itu memang agama kita luar biasa, tidak pernah salah kan? Selalu dikatakan mawaddatah warahmah, cinta ke kasih sayang. Cinta itu orang mengatakan lebih banyak karena faktor fisik material, tetapi rohmah itu lebih kepada hati, lebih kepada akhlak. Saya menyitir apa yang dikatakan salah satu alim ulama kita, misalnya Profesor Said Agil Siraj mengatakan, wa min ayatihi an kholak. Jadi pada saat kholak itu sebenarnya bukan perkawinan fisik saja, itu perkawinan akhlak, perkawinan perilaku, perkawinan kepribadian antara kita suami dengan istri. Nah, pembangunan chemistry. Iya, jadi tidak saja pertempuran fisik, rekan-rekan. Jadi ada pertempuran perilaku, integritas kepribadian yang akan menimbulkan harapan kita kan akhlakul karimah. Ini kan kita tadarusan pikiran ini. Ya baik, Kak Opik, selanjutnya kita akan menyapa peserta kita, baik yang mengikuti secara langsung di meeting room Yayasan Disabilitas Laparan maupun yang mengikuti secara virtual melalui akun Facebook YCS Laparan. Kami persilakan dulu kepada rekan-rekan yang mengikuti secara ini kaum intelektual pasti pertanyaannya berat ini. Silakan Pak Ahwan. Pak Ahwan ya. Ya, kita kembali ke pembahasan awal tadi karena ini masih soal cinta kan. Yes. Dalam teori komunikasi kan ada namanya teori genderlah, teori komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam teori genderlah itu mengatakan bahwa menyatukan komunikasi laki-laki dengan perempuan itu ibarat menyatukan dua makhluk dari dua planet yang berbeda, bukan dari benua yang berbeda. Ya karena dia akan dibenturkan dengan realitas-realitas sosial dari mana dia dan banyak hal kan. Nah, kemudian saya percaya bahwa puncak ketinggian cinta itu adalah kehilangan. Oh ya. Jadi makanya konsep bersedekah itu kan apa yang paling kita sayang itu yang disedekahkan. Ya. Bukan konsep Yusuf Mansur. Nah, pertanyaan saya itu karena bagaimana abang mempersiapkan
dalam konteks kehilangan cinta itu, kehilangan satu misalnya kehilangan orang yang kita cintai, yang kedua adalah kehilangan apa yang kita cintai dalam tanda kutip jabatan misalnya. Ini kan kita bicara bagaimana manajemen hati. Iya. Ya, langsung saja kan tadi. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin balik bercerita ya. Kalau kita baca kisah cinta Rama dan Sinta dan Rahwana, ada satu pertanyaan, yang punya cinta sejati itu apakah cintanya Rama kepada Sinta atau justru cintanya Rahwana kepada Sinta? Kan begitu. Pasti kebanyakan orang menjawab justru cinta sejati itu adalah cintanya Rama kepada Sinta. Tapi kalau kita baca kisah perwayangan itu, ternyata yang punya cinta sejati itu adalah Rahwana kepada Sinta. Mengapa? Karena Rahwana tidak pernah mau membuat senonoh kepada Sinta, manakala Sinta tidak mau secara batiniah. Padahal pada saat Rama dibantu untuk membebaskan Sinta oleh Hanoman, Rama sempat ragu dengan Sinta. Jangan-jangan sekian lama Sinta disekap oleh Rahwana, jangan-jangan sudah ternodai gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya Sinta membuat sayembara, saya akan bakar diri. Kalau saya terbakar berarti betul saya sudah dinodai oleh Rahwana. Tapi kalau saya tidak terbakar maka cinta saya masih murni. Artinya apa? Di sini kita memang cinta itu sangat subjektif, cinta itu sangat abstrak. Tetapi bagaimana kita tangible melihat cinta itu terukur tentu dari akhlak-akhlak yang terjadi. Saya sepakat, makanya kita juga di Lombok Timur, salah satu mengapa pembangunan sumber daya manusia, mengapa IPM kita itu sangat rendah dibandingkan 10 kabupaten kota yang ada, sumber masalahnya adalah masih tingginya perkawinan usia anak. Syukurlah Undang-Undang 174 sudah berubah, di mana sekarang usia perkawinan minimal kan 19 tahun. Artinya apa? Kita punya kebiasaan orang tua kita, pendahulu kita, begitu anak kita sudah akil balik, minta cinta, mungkin kena puber pertama itu, udah kita iakan saja untuk menikah. Terpaksa, ketidaksiapan mental, ketidaksiapan fisikis itu terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya begitu diuji sedikit, begitu istrinya ngidam, begitu sudah ada perilaku di istri, suami minta cerai. Memang hanya mengukur cinta itu dari fisik. Nah, bagaimana kita mendorong ukuran cinta itu bukan fisik semata. Fisik iya pasti. Pasti kalau saya ditanya, mengapa tertarik dengan istri saya? Jujur, saat pandangan pertama itu saya tertarik sama fisiknya, kan gitu. Ya, kalau kita survei, mengapa orang berkeluarga, pasti walaupun cantik itu relatif, Pak. Tapi saya yakin di atas 70% menjawab pasti tertarik pertama itu karena fisik. Nah, tetapi di dalam manusia kan ada perkawinan, saya sepakat dengan teman kita Awan bahwa perkawinan ini bukan sekedar perkawinan fisik, tetapi perkawinan kepribadian. Nah, kata kunci perkawinan kepribadian itu menurut perjalanan saya jauh lebih sulit. Nah, makanya di surat Ar-Rum ayat 21 dikatakan bagi orang-orang berpikir saja yang cenderung mendapat rasa tentram, rasa cinta kasih sayang itu kan dibatasi oleh Yang Maha Kuasa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tafakkarun artinya orang-orang berpikir. Saya pikir rumah insan cita Selaparang adalah orang-orang intelek yang bisa dijadikan contoh dalam membangun rumah tangga lah. Karena dia berpikir gitu. Seperti itu deh tanggapan saya. Ya, silakan Pak Alif. Nah, ini sudah usianya sudah mendekati 30 tahun ya. Pimpinan pondok pesantren, tapi masih jomblo. Wes. Mungkin perlu dikasih tips juga nanti. Tipsnya nobody's perfect. Tidak ada wanita langsung sempurna gitu. Ya, silakan Pak Alif. Karena tadi mau nanya terus. Ya, terima kasih. Berbicara cinta ini memang sangat menarik. Saya coba apa yang Bapak sampaikan tadi itu saya coba resapi dalam kepribadian saya. Dan ketika karena cinta itu ketika itu subjektif banget. Saya katakan bahwa cinta itu kok dalam pengalaman saya kok menyakitkan. Pengalaman. Jadi bagi saya cinta itu akan melahirkan kebahagiaan itu bagi saya itu mitos gitu.
Contoh sederhana misalnya, justru ketika kita ingin mencintai seorang, kita ingin dicintai kembali. Lahirlah istilah cinta bertepuk sebelah tangan misalnya. Nah ketika kita cinta, disitulah poin, misalkan dia tidak cinta sama kita, itulah poin kita tersakiti dan sehingga kegalauan itu akan. Ada teorinya itu, Dek. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin definisi tentang cinta ini sering di kepala kita itu bicara tentang hubungan antara lawan jenis atau sebenarnya. Bagi saya cinta itu bukan soal dia laki-laki atau perempuan, karena Allah itu setiap yang bernyawa itu pasti dia memiliki rasa cinta. Bahkan binatang pun dia punya rasa cinta. Tetapi supaya saya tidak terpojok gitu, mentang-mentang belum menikah begitu kan. Jadi definisinya harus dirubah lah. Jadi cinta bagi saya itu adalah setiap kita itu memiliki rasa cinta terhadap apapun itu, terlepas dia laki-laki atau perempuan. Tetapi kembali ke awal tadi Pak saya panggil Kak Opik lah. Ya. Cinta itu bagi saya sampai hari ini adalah meyakinkan. Saya yakin Pak Opik misalkan sekarang posisinya sebagai sekda mungkin cenderung takut menemui para pihak, misalkan mungkin karena THR dan sebagainya. Tapi mungkin itu saja dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi ini Pak Adip ini pengalaman gagal bercinta. Gagal ya. Saya ingin mengatakan begini, Bung Cueng. Jangan pernah, maksud saya, kalau soal jodoh kan sudah jelas. Diksi Allah itu kan kholaqah. Kholaqah memang tidak bisa kita menghindari. Ada orang pacaran 25 tahun juga tidak berjodoh. Ada orang baru kenal sehari berjodoh. Karena memang itu intervensi Tuhan 100%. Tetapi jangan sampai semangat cintanya itu hilang. Itu yang tidak boleh gitu. Semangat untuk berkeluarganya hilang. Karena kan agama kita jelas. Umat Rasulullah itu ya yang sudah menikah kan. Nah, ingin saya berbagi teori. Dalam buku pengantar administrasi pembangunan, saya membaca di pengantar apa sih bedanya seorang wanita dengan diplomat. Ini penting untuk teman-teman yang jomblo nih. Ayo, kalau kita juru runding atau diplomat, tidak boleh kita mengatakan tidak. Sebaliknya, kalau perempuan wanita itu pantang mengatakan iya. Jadi kalau misalnya Dek Adip nanti nanya, apakah kamu mencintai saya? Kan kita egois kadang-kadang, kita ingin mendapat responnya, jawaban seperti kita menggebu-gebu. Tapi itulah bedanya wanita dengan laki-laki. Saya pun jujur ya, waktu saya tanya istri saya, waktu saya tembak istri saya pertama, apakah kamu menerima cinta saya? Istri saya tidak bilang iya, mungkin katanya. Tapi karena saya sudah paham teori tentang wanita, saya sudah baca buku itu. Karena di dalam buku itu dikatakan kalau wanita mengatakan mungkin sama artinya iya itu. Jadi kalau besok ditanya apakah kamu menerima cinta saya, kalau dia mengatakan mungkin pasti iya sebenarnya. Karena pantang wanita itu mengatakan iya. Harga diri wanita itu ada di sana. Tidak boleh wanita itu mengatakan iya. Tapi begitu dia mengatakan mungkin, atau saya pikir-pikir dulu, atau saya lihat waktu, saya lihat situasi saya, kira-kira pasti wanita itu juga suka sama kita. Lalu kalau wanita itu diam, itu masih kalau dia mengatakan tidak, wanita itu sama artinya dengan mungkin katanya. Jadi walaupun kita rayu tidak, sebenarnya dia masih memberikan kita kesempatan. Nah, wanita itu akan bilang ya kalau dia diam gitu. Makanya selalu dikatakan diamnya wanita itu emas katanya kan. Bagaimana gaya midangnya dulu Kak Opik ini? Kalau ini kan di zaman-zaman dahulu ini kalau pria jejaka ini midang ke perempuan. Iya, saya akhirnya buka kartu saya ya. Jadi jujur ya, saat saya pacaran sama istri saya ini diam-diam ternyata ada saingan saya. Saingan saya ini pegawai bank. Dan saya belum punya sepeda motor. Saingan saya ini sudah naik mobil. Bayangkan, secara tangible saya kalah. Tapi saya ini alumni STPDN, waktu ingat saya 17 Agustus, saya sedang menjadi ajudan camat menggunakan baju PDUB. Jadi sebelum saya berangkat ke lapangan itu sengaja saya mampir di rumah mertua saya. Wah, menunjukkan saya juga punya kebesaran. Jadi maksud saya, kalau untuk niat ke pernikahan itu tidak cukup kita hanya meyakinkan calon istri kita juga harus meyakinkan calon mertua kita dan keluarganya. Nah, itu rahasianya lah. Iya, oke, silakan. Menanggapi karena kita diskusi nih kan, saya kira ini menarik debat diskusi tentang cinta.
Eh, saya masih belum terjawab apa yang saya rasakan. Pertama, tadi saya mengatakan bahwa bagi saya cinta itu menyakitkan. Ya. Ketika menyakitkan, istilah kebebasan saya itu dirampas oleh orang yang saya cintai misalnya. Misalkan si orang objek yang kita cintai ini ingin ABC, ternyata dia inginnya itu DEF gitu. Jadi disitulah ternyata kebebasan saya untuk bertindak, berpikir itu terhalangi oleh objek yang saya cintai. Makanya kadang-kadang saya berpikir seperti para mazhab-mazhab Platonik misalkan. Jadi kalau ingin mencintai itu, kata orang Platonik itu nggak usah orang lain itu, orang yang kamu cintai itu tahu kamu mencintai dia. Supaya kamu itu bebas untuk melakukan apa saja tanpa kamu tersakiti. Karena konsekuensinya kata Platonik itu ketika ada dua hubungan sama-sama tahu, sama-sama saling mencintai, disitulah ada kesepakatan, ada harapan bersama. Ketika harapan itu tiada, tidak bisa terrealisasi, disitulah kesakitan itu akan lahir. Nah itu yang saya rasakan itu. Saya pikir itu Bung Tong ya, semua kita pernah diuji. Saya dulu pernah juga membuat semacam tulisan yang sangat menyakitkan. Saya katakan, sebenci-benciku padamu, secinta itu pula aku padamu. Karena hanya Tuhanlah yang tahu betapa besar cintaku padamu. Nah maksud saya, laki-laki yang bijak itu ya harus tahan uji. Karena laki-laki kan kepala keluarga. Artinya dia harus panjang pikirannya. Kita tidak boleh cengeng menghadapi wanita. Bisa saja wanita itu juga menguji kita. Kalau kita ambil perwayangan Rama dan Sinta, begitu hebatnya Rama, kan diberikan Sinta, tapi diuji juga dia dengan diculiknya Rama itu, diculiknya Sinta itu oleh Rahwana. Tapi di sana dia diuji sekian tahun, akhirnya dengan kolaborasi dengan Hanuman, ya akhirnya bisa juga dibebaskan Sinta itu dari Rahwana. Artinya apa? Ya selalu ada tantangan. Ibarat kita mendaki gunung lah, ya pasti ada jalan terjal, jalan itu. Kalau kita fokus misalnya karena kita suka dengan perempuan itu, suka dengan fisiknya, suka dengan kepribadiannya, ya semakin besar hadiah, semakin besar tantangannya. Maksud saya begitu. Artinya tidak bisa datar-datar saja kita bercinta itu. Bahkan semakin tinggi puncak karir yang diraih, semakin besar tantangannya. Iya, saya punya pengalaman. Jujur saja, pengalaman saya baru anak pertama saya sudah meninggalkan istri saya sekolah. Wah itu kan butuh sedang kita asik-asiknya bercinta. Saya juga sering tinggalkan istri saya ke Jakarta, baru anak satu tinggalkan ke IP. Saya hanya ingin mengatakan, yakinlah kalau kita sudah berkeluarga, maka tidak ada wanita yang lebih setia selain istri kita. Karena puncak atau marwah seorang istri itu sebenarnya ada pada kesetiaannya. Tetapi kita laki-laki ini katanya ada pada tanggung jawabnya. Katanya. Walaupun saya juga belum berani bertanggung jawab untuk 2-3 wanita. Ya silakan, masih ada lagi yang mau bertanya. Ya silakan. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ilham Johari dari Sakra Barat, Desa Buntiang. Oh, Buntiang ya tempat saya karir pertama. Yang mau tanya ini Anda terkait, menurut Anda ini cinta sejati itu seperti apa sih? Nah. Dan apakah cinta itu boleh terbagi antara wanita 1, 2, 3, dan 4? Apakah boleh itu? Itu aja, simpel aja. Ini saya tidak bisa jawab karena saya kalau itu Tuan Guru Muhsin kita tanya itu. Tapi mungkin ya diksi cinta sejati itu ya saya selalu katakan seperti rekan kita yang tadi sebenarnya kan tidak ada suami ataupun istri itu langsung sempurna. Kesempurnaan itu justru kan orang mengatakan nobody's perfect, tidak ada pribadi yang sempurna. Kesempurnaan itu datang setelah melewati suka duka, setelah melewati rintangan. Ya bagaimana misalnya cinta Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail yang sudah dirindukan berpuluh-puluh tahun, lalu diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk dikorbankan. Ya kan itu cinta luar biasa, Pak. Cinta, tentu cinta tertinggi kita kan kepada sang kholik kita. Setelah itu kan baru kepada istri, anak kita. Tapi kan itu ujian luar biasa. Tetapi karena Nabi Ibrahim tulus menjalankan perintah, akhirnya yang terjadi kan sebuah kenikmatan. Akhirnya muncullah cinta seorang ibu kepada anaknya Siti Hajar kepada Nabi Ismail. Muncullah dengan terus berikhtiar menggerakkan kakinya, di sanalah air Zam-Zam itu. Artinya cinta sejati itu adalah cinta yang membutuhkan ujian.
Kalau tidak ada ujiannya bukan cinta sejati. Nah, itu mungkin jawaban saya. Jadi itu quote yang beliau sampaikan. Jadi cinta sejati itu adalah cinta yang penuh dengan tantangan. Jadi kalau tidak ada tantangan maka cinta itu tidak akan pernah mengalami ujian. Jadi dibalik ke keutuhan cinta itu harus melalui sebuah rintangan. Nah, itu quote yang beliau sampaikan tadi. Pak Jusman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi wabarakatuh. nggak sabar. Waalaikumsalam. Sedikit saya bertanya karena saya juga Adinda juga cukup mengagumi bukunya Kanda terkait dengan ingin cita-citanya ingin membangun sebuah keluarga seperti pohon beringin yang akarnya mencengkeram kuat ke tanah dan daun-daunnya berindang dan membuat orang semua nyaman untuk berteduh di bawahnya kalau tidak salah di dalam Iya, buku itu. betul. Kalau kita kaitkan ini dengan cinta dan kekuasaan, ada kata yang mengatakan bahwa segenggam kekuasaan akan lebih berarti daripada sekeranjang cinta. Nah, karena dengan berbagai perspektif, dengan kekuasaanlah kita bisa mendapatkan cinta seluas-luasnya. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal itu? Iya. Saya jawab ya. Saya baru mendengar istilah ini. Yang biasa saya dengar itu kan segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segudang kebenaran. Nah, kalau itu kan ada itu. Wah, tapi ini dapat ilmu baru saya. Bahwa segenggam kekuasaan mengalahkan sekeranjang cinta. Ya, tapi ingin saya katakan, ayo di lagu yang terkenal Power of Love, kekuatan cinta. Artinya apa? Sama dengan kita beginilah. Tadi adik mengatakan ini ada sinyalemen pejabat kok takut ditemui menjelang seminggu lebaran katanya. Yo, saya selalu katakan, oke, silaturahmi, urusan bersedekah. Saya jujur ya, salah satu kunci sukses saya tidak mau menghindari masalah. Ada media, ada teman-teman aktivis, ya saya terima saja. Kalau saya punya rezeki yang bisa kita bagi. Kalau tidak ada, kita mau bilang apa? Artinya, pelayan yang baik itu ibarat sinar bahagia. Di sinar bahagia itu Bapak cari barang yang betul-betul tidak ada di sinar bahagia itu. Tapi pelayan sinar bahagia tidak pernah mengatakan tidak ada. Paling banter dia mengatakan habis. Nah, supaya dia didatangi lagi kan. Saya banyak orang mengatakan, Pak Sekda, tidak capek enggak menerima tamu? Jujur saya katakan, justru eksistensi saya itu saat saya menerima tamu. Kalau ruangan pejabat itu sepi dari tamu, berarti kan pelayanannya kurang. Nah, inilah yang harus kita sesuaikan karena roh kita menjadi pejabat publik sekarang ini adalah pelayanan. Jadi kalau kekuasaan ini saya pikir hanya fasilitas. Tujuan kita itu kan sebenarnya cinta. Kekuasaan, bagaimana dengan kekuasaan ini bisa kita terfasilitasi untuk mendapatkan mawaddatang warahmah itu. Saya pikir itu. Ada nggak, boleh share nggak kepada kita ini? Jadi tantangan terberat yang pernah dialami selama mengarungi bahtera rumah tangga ini? Ya mungkin sama saja dengan saya dan adik-adik, mungkin Hendra juga sudah berkeluarga. Kan pernikahan itu bukan menyatukan dua pribadi saja. Kalau kita disasak mengapa adanya namanya sorong serah, mengapa nyondol. Pasti tantangan pertama kita tuh menyatukan dua keluarga kita. Kan pertama tadi menyatukan dua kepribadian kita. Berat memang, tetapi itu bisa selesai. Nah, ditambah lagi ujian kita. Bagaimana menyatukan dua keluarga besar kita. Kan begitu. Setelah itu mungkin bisa jadi mengawinkan, kalau kita masing-masing punya profesi, mengawinkan profesi suami dengan istri. Saya ini kebetulan ada dari Bung Tiang. Saya dulu begitu menikah, saya tinggal di Polindes. Di sana saya berjanji, saya ini mengikuti rumah istri. Kan Polindes itu rumah jabatannya istri bidan istri saya. Istri dari Bung Tiang? Istri dari Lumbu, cuma karena tugas di Bung Tiang, akhirnya saya ikut mengalah. Tinggal di Polindes. Ukuran Polindes itu sangat kecil deh. Hanya ada satu kamar tidur, hanya satu kamar mandi, setelah itu ruang perawatan. Saya waktu itu berdoa dan alhamdulillah ijabah. Suatu saat, karena saya belum punya rumah juga, suatu saat saya harus punya giliran menempatkan kamu di rumah jabatan saya. Ya begitu saya waktu menjadi lurah,
Saya masih tinggal di Polindes, ya saya ingat itu. Waktu menjadi camat, kebetulan saya di Jeruwaru, tidak ada air di perumahannya, saya tetap di rumah inti. Alhamdulillah bisa dinasibkan menjadi sekda, yang ada rumah jabatannya, dan saya langsung ingat apa tekad saya dulu. Oh, inilah doa saya dulu, berjanji kepada istri saya, awal keluarga saya, menempati rumah jabatan bidan yang kecil sekali. Setelah 25 tahun saya bisa itu rumah rakyat juga, tapi kan kita sedang mendapat fasilitas itu dengan fasilitas yang tentu relatif lebih baik. Saya pikir itu jawabannya. Selanjutnya, bagaimana kita membangun pola komunikasi menjadi sebagai seorang figur publik gitu? Iya. Karena berdasarkan cerita di pengalaman di buku, sampai waktu menjadi lurah saja ini orang sekampung ini pada nangis ini ditinggalkan sama Pak Sekda. Iya. Orang mengatakan sekarang ini menjadi pejabat publik itu katanya yang paling apa katanya pribadi yang paling kuat memikul beban dan paling sanggup mengalah. Saya pikir sama juga kita dengan di istri, Pak. Banyak orang mengatakan, orang Lombok misalnya, lah ya kalah si Senina. Nah, itu sebenarnya bukan aib. Saya jujur lah, anggaplah 100% hubungan itu. 90% saya kalah. Tetapi 10% di hal-hal prinsip saya harus menang. Karena saya kepala keluarga. Jangan, istri juga harus kita berdayakan. Jangan kita anggap istri seperti kerbau yang kita cocok hidungnya. Istri juga punya sumber daya manusia. Harus dibuka ruang diskusi, ruang perdebatan. Misalnya kita membeli apa, jangan maunya kita saja. Istri itu kan manusia juga, punya harga diri. Kalau terlalu kita seperti buat kerbau, kita cocok hidungnya, mungkin secara materi dia dapat. Tetapi secara immaterial, secara marwah, secara harga diri, bisa saja dia tidak dapat. Makanya saya katakan, tidak baik kita menjas laki-laki. Ada istilah DKI katanya, sekda ini DKI, apa? Di bawah ketiak istri. Ya, marilah. Ada saatnya kita mengalah. Ada saatnya kita berbagi, ada saatnya kita di prinsip kita berdiri tegak. Saya pikir jangan menjadi suami yang egois juga. Suami yang egois itu semuanya harus menang. Di hal-hal tertentu silahkan berikan kreativitas kepada istri, tetapi di hal-hal prinsip ya kita kepala keluarga juga harus berdiri tegak. Saya pikir itu. Ya, jadi saya sampaikan titipan salam dari penonton ini. Wah, ada juga ya. Apa itu Bang Cueng? Bang Safarudin. Oh, Bung Apeng enggak? Bung Apeng, ketua kami Lombok Timur. Jadi salam tidak bisa hadir sebenarnya. Waalaikumsalam. Sudah nobar dia katanya sama keluarga. Oh, ini di. Wah, beliau kan role model juga itu. Artinya bagus. Kemudian ada Sayadi ini yang termasuk sangat mengagumi. Wah, Bung Sayadi saya kalah tapi itu. Jadi katanya hidup tanpa cinta terasa sepi katanya. Seperti apa namanya malam yang gelap gulita. Dan saya setuju, Pak. Yuk, Nabi Adam bayangkan di sorga. Apa yang tidak ada di sorga? Tapi Nabi Adam karena manusia diberikan cinta, ya akhirnya kan harus Siti Hawa. Apa? Adam dan Siti Hawa kan? Dan puncak cinta itu pada saat di Padang Arafah bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kebetulan waktu saya haji 2014 ada namanya Tugu, bukit apa Tugu di Arafah. Di Tugu di Arafah itu melambangkan di sanalah bertemunya kembali Adam dan Siti Hawa. Jadi konon kan kita harus sugesti nih. Wah, kalau kita bisa berdoa suami istri di Tugu Arafah itu insya Allah untuk membangun mawaddatang warahmah itu bagus katanya. Saya juga waktu naik haji saya menyempatkan diri di Tugu Arafah, di mana di Tugu Arafah itu memang ada tugu ya, tugu cinta lah, cinta laki-laki kepada perempuan. Dan betul, ya kita saja Pak, dulu sekarang misalnya kita sudah punya anak-anak udah besar, karena istri saya pegawai, suatu saat mungkin pergi pelatihan 3 hari. Ya kalau dulu kita pasti melihat istri itu fisik, artinya begitu kita selesai, artinya setelah berjauhan pasti fisik yang pertama. Nah seiring waktu begitu kita ditinggal hari pertama kita telepon, tetapi semakin lama semakin sering kita telepon. Padahal nanti begitu ketemu juga tidak ngapa-ngapain gitu. Yang penting dia ada di dekat kita. Ya mudah-mudahan lah itu warohmah itu artinya tidak mesti cinta itu fisik, tetapi imaterial artinya kasih sayang itu juga penting. Mungkin yang dimaksud oleh
Bung Apeng karena dia juga sudah senior, Bung Sayadi gitu ya. Kasih sayang itu sebenarnya yang membuat sepi atau tidak itu. Karena nanti kalau kita sudah tua, saya pikir ya kita tidak terlalu mengandalkan fisik dalam hubungan itu, tapi kita ada di dekatnya, bisa berkomunikasi, teman komunikasi yang baik, yang intens kan. Yo, kita sakit saja yuk. Anak kita, misalnya kita telanjang ke tempat kamar mandi, yang kita enak itu kan hanya dengan istri kita. Ayo, mau apapun kekurangan kita itu, ya di sanalah kualitas yang dikatakan kesepian kalau ditinggalkan itu, saya ibaratkan seperti itu. Apa namanya, closing statement ini. Oke, jadi kita sudah masuk di... Ya, ini penontonnya banyak yang jomblo ini. Oh iya, ini penasaran. Saya rindu pertanyaan Hendra sebenarnya ini. Apatis ke cinta beliau. Saya kira harus ditambah waktunya ya. Karena bicara cinta itu nggak ada waktu. Tadi saya sehingga apa yang Bapak sampaikan itu saya menarik kesimpulan dari pengalaman Bapak atau definisi cinta yang dibangun oleh Bapak itu berdasarkan pengalaman. Saya menemukan cinta itu adalah pelayanan, ya kan? Tadi misalkan Bapak menceritakan tentang bagaimana Bapak mengalah ikut istri, ya kan? Rumah dinas istri kan kalau orang Lombok itu kan harga diri. Ya. Jadi di situ saya menemukan bahwa definisi cinta yang Bapak bangun itu adalah pelayanan. Nah, saya ingin definisi cinta itu adalah pelayanan, seperti yang saya simpulkan tadi terhadap apa yang Bapak sampaikan itu. Bagaimana menerapkan dalam sistem birokrasi kita Lombok Timur ini. Saya kira butuh cinta. Jadi setiap para birokrat kita ini supaya public service-nya bagus itu kan, harus diawali dengan Keren pertanyaannya ini. Nah, ini kan Keren pertanyaannya. Harusnya cinta supaya kita bicara cinta itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan. Terus kita yang ngobrol ini. Nah, poinnya itu Pak. Jadi saya menarik kesimpulan tadi, saya ulangi lagi bahwa saya menangkap poinnya adalah cinta bagi Bapak itu adalah pelayanan. Bagaimana kita melayani, bukan berarti kita di bawah itu, bukan berarti kita rendah gitu. Nah, bagaimana menerapkan definisi cinta ini terhadap public service bagi para birokrat kita. Saya kira itu. Saya jawab? Ya, silakan. Ada teorinya. Teori mengatakan pelayanan menimbulkan partisipasi. Tentu pemerintah selalu mengharapkan adanya partisipasi rakyat, membayar pajak, rakyat kolaboratif, rakyat bisa melaksanakan regulasi yang ada. Kata kuncinya pelayanan. Semakin baik kita berikan pelayanan kepada warga, tentu partisipasi warga juga akan semakin baik. Ya, take and give lah. Ya, ini mudah diucapkan tetapi sulit. Ya, karena itu kan Bapak Presiden sudah punya semacam moto kepada ASN di Indonesia ini kan, motonya adalah ASN yang berakhlak. Berakhlak itu A-nya itu kalau tidak salah amanah kan. Terus K-nya itu kolaboratif kalau nggak salah. Artinya ASN itu di samping amanah, dia harus kolaboratif, dia harus akuntabel juga kan begitu. Dia harus adaptif. Nah, kata-katanya juga adaptif. Misalnya gini lah, saya jujur aja, saya berusaha menjawab WA dari teman-teman. Walaupun tidak keterbatasan. Sekarang ini kan kami diolok-olok nih, wah sekarang pejabat Lombok Timur katanya pura-pura tidak baca WA. Saya selalu katakan, saya kalau dijawab kan lebih baik saya mengatakan sabar, tidak ada kalau kita punya rezeki. Ya saya pikir itu bagian dari pelayanan, karena menjawab WA walaupun tidak ada sentuhan itu, ya kita saling memaklumi. Atau kalau dicari tidak masuk kantor. Ya jadi hadapi sajalah. Teman-teman saya selalu katakan aktivis juga manusia. Artinya kelompok penekan. Kan di sistem politik teman-teman aktivis juga pressure group kan. Kalau kita hadapi dengan cara-cara kemanusiaan yang diawali dengan saling menghargai, saling mencintai, saya pikir semua bisa selesai dengan komunikasi yang baik. Jangan menghindar. Saya ingatkan teman-teman saya, ya kalau kita menghargai orang pasti kita dihargai juga. Ya soal ada tidak itu saya pikir bagian dari dinamika saja. Ada saatnya kita ada saatnya kita tidak ada, tapi saling jawab, saling sapa, itulah yang harus kita pertahankan. Cinta jangan hilang. Ya, closing statement saya. Jadi cinta itu juga butuh maintenance. Cinta itu butuh perawatan. Mungkin tidak sempurna perumpamaannya. Kalau ada istilah bibit pohon atau bibit cinta,
tidak cukup dengan kita menanamnya. Kita harus siram, kita harus rawat. Mungkin ada wereng ya kita harus kasih obat. Ya, jangan mengharapkan cinta yang ideal kalau maintenance-nya juga tidak ideal. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak ke Kak Opik ini yang sudah bersamai kita di acara Tadarus Pikiran pada seri yang ke-20 ini sangat luar biasa. Jadi kayaknya ini teman-teman yang jomblo ini masih ingin sebenarnya diskusi, tapi karena Ya kita bisa, ruang sekda selalu terbuka lah. ini sudah 1 jam kita Wah, enak kan ini? Tadarus Pikiran ini. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu adalah bagaimana Anda bisa meraih cinta sejati ya, adalah Anda perlu melalui sebuah rintangan-rintangan untuk menguji cinta Anda itu. Apakah Anda sudah memasuki apa yang disebut dengan cinta sejati? Saya tidak akan memberikan kesimpulan pada tadarus pikiran kita pada malam hari ini karena saya tidak mau mengekang kebebasan Anda. Jadi, selalulah Anda mengikuti terus kegiatan. Seperti Karni Ilyas nih, kita hanya memberitakan katanya. Pemirsa yang menyimpulkan katanya. Luar biasa. Jadi, tetaplah Anda untuk mengikuti tadarus pikiran yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan Cinta Selaparang karena kami ada untuk Anda yang mau berpikir. Wah, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Memang membicarakan